Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini mempertemukan kita kembali dalam acara obrolan religi yang mudah-mudahan akan membawa manfaat berkah insyaallah, khususnya bagi kita dan kaum muslimin pada umumnya. Nah, alhamdulillah, ahbabun Nabi, ayyuhal mustami'un al-kiram, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Masjid jika menggunakan kasroh jimnya, maka adalah tempat yang disediakan untuk sholat 5 waktu, yakni tempat sujud. Manakala masjid menggunakan fathah, maka masjid di situ dibaca dengan masjid, adalah tempat yang dipakai untuk bersujud. Jadi masjid ada masjid. Masjid adalah yang jika menggunakan dibaca kasrah jimnya adalah tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah sujud. Adalah masjid, adalah tempat sujud. Namun demikian Mas Zain, masjid ini maknanya lebih luas, lebih banyak lagi, melebar dan meluas. Artinya masjid ini bukan hanya tempat sujud, tempat beribadah, tempat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sujud ini adalah hubungan kita yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sujud ini luar biasa. Luar biasa karena kita taruh dahi kita, kedua telapak tangan kita, kedua lutut kita untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, walaupun masjid ini dikatakan tempat sujud atau tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat ibadah, tidak ada yang menamakan masjid ini adalah marka, tempat ruku'. Padahal dalam masjid juga tempat orang ruku'. Nah, karena kalau kita menamai masjid idolah marka atau masjid, maka nanti akan hanya berkisar di ibadah itu saja. Masjid hanya tempat bersujud karena masjid atau marka. Ini masjid ini lebih luas lagi, lebih lebar lagi, artinya tempat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di situ ada pembacaan, ada zikir, ada ilmu, ada untuk kepentingan kaum muslimin, yaitu masjid fungsinya di situ umat Islam. Ahbabun Nabi, ayyuhal mustami'un al-kiram, rahimakumullah. Namun di akhir-akhir zaman ini masjid tidak lagi menjadi benteng kekuatan umat Islam, Mas Zain. Ini yang sangat kita khawatirkan dan sangat kita miris melihatnya. Jadi masjid ini hanya bangunannya yang kokoh, namun isinya sama sekali kadang-kadang tidak ada orang yang memakmurkan masjid itu tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Di sini kalau anak-anak santri kalau tidak salah, masuk ke mazaidah ini adalah faedahnya lil hasar. Hanya saja orang yang dikatakan beriman itu tandanya orang yang mau memakmurkan masjid, bukan membangun masjid di sini. Bukan menghiasi masjid, bukan tidak boleh, tapi yang ayatnya di sini memakmurkan masjid tentunya dengan ibadah. Bagi siapa orang yang memakmurkan masjid? Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yakni kiamat, wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Dan orang tadi tidaklah takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, asa di sini, lafaz asa di sini bukan asa yang litaraji atau asa yang bermakna mungkin, kemungkinan. Tapi di sini sebagaimana ada asa yang memang
disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi jelas di sini orang yang memakmurkan masjid, mereka akan mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi asa di sini bukan, kalau Jawanya bukan mandar-mandar, menowo-menowo, bukan menowo-menowo, dipastikan orang yang memakmurkan masjid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir yakni hari kiamat, dan beriman dan berarti orang itu akan mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan Ustaz, sejarahnya bagaimana dulu Nabi SAW kemudian membangun sebuah masjid. Nah, kenapa masjid menjadi kekuatan dan benteng umat Islam? Perlu diketahui rahasia kenapa baginda Nabi SAW membangun pertama kali masjid. Pertama kali, tahun pertama dari hijrah, dari hijrah, Nabi SAW kurang lebih 4 hari ada di sekitar Kuba. Maka Masjid Kuba ini adalah masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ini ada yang riwayat mengatakan bahwa ini atas permintaan atau usulan dari sahabat Ammar bin Yasir. Ada yang mengatakan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, untuk Nabi supaya lebih aman, lebih tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, masjid ini karena akan menjadi kekuatan umat Islam untuk mengatur strategi peperangan dan bagaimana ke depan Islam ini akan semakin jaya. Jadi dibangunlah masjid di situ. Naam, dan masjid ini di dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih ada sebanyak 28 kali, Mas Zain. Naam, ada di dalam Al-Quran masjid ini disebutkan kurang lebih ada 28 kali Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Jadi masjid ini bukan hanya sekedar tontonan, bukan hanya sekedar hiasan. Nah, masjid ini adalah betul-betul menjadi kekuatan umat Islam, benteng umat Islam. Jadi kalau sekiranya umat Islam sudah tidak menghiraukan lagi masjid, bahkan masjid sudah cenderung sepi sekarang, ya kita bandingkan saja pasar sama masjid, ya jelas kalah kan begitu. Lebih ramai pasar daripada masjid. Nah, padahal di situ, di masjid adalah tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas bumi ini adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, abghadul biqa atau abghadul bilad ilallah aswaquha. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai masjid? Karena masjid ini memang ditujukan dibangun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Karena masjid ini sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kalian sekali-kali beribadah kecuali ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang masuk ke masjid dipastikan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni memamurkan masjid, bukan masuk masjid bawa bantal, Mas Zain. Ya enggak? Bawa bantal ya ngorok di juru masjid. Kenapa pasar menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam pasar itu ada ikhtilat. Ada campur aduk di situ, laki perempuan. Ada orang juga janji palsu di situ, banyak orang bohong di situ. Nah, kalau di masjid insya Allah aman dari itu, insya Allah. Karena orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang orang yang betul-betul kuat imannya, insya Allah. Nah. Ketika masjid pertama kali dibangun di zamannya Nabi, itu kan umat Islam tidak sebanyak saat ini, ya. Nah, itu kalau boleh tahu, dulu masjid ini digunakan untuk apa aja selain untuk sholat ketika di zamannya Nabi? Nah, masjid di zaman Rasulullah SAW memang tidak sebanyak sekarang, Mas Zain. Jadi masjid itu hanya ada satu masjid namanya Masjid Kuba, kan begitu. Jadi masjid itu betul-betul menjadi sentral umat Islam, perkumpulan besar umat Islam. Jadi Nabi SAW di masjid itu juga mengadakan halaqah atau pengajian-pengajian ilmu dengan para sahabat.
apapun kegiatannya memang masjid yang menjadi sentral, yang menjadi tempat utama. Nah, karena masjid sekarang sudah banyak. Masjid ini sudah bangunannya sekarang sudah luar biasa. Kadang-kadang orangnya tidak seberapa, masjidnya sudah banyak kan begitu. Jadi di zaman Rasulullah SAW masjidnya sederhana sekali, hanya berlantaikan tanah dan beratapkan pelepah kurma. Namun dari masjid itu akan menjadi kekuatan umat Islam. Bisa kita rasakan sekarang betapa umat Islam ini banyak sekali berangkatnya ya dari Masjid Kuba yang kecil, sangat kecil saat itu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa masjid memang adalah kekuatan umat Islam sampai sekarang. Kalau umat Islam pengen kuat, umat Islam pengen disegani oleh mereka, maka masjid penuhi. Dan perlu diketahui ahbabun Nabi, ayuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah, yang paling ditakuti oleh mereka orang Yahudi, orang-orang kafir, yang sengaja ingin memerangi dan memusnahkan umat Islam, yang paling mereka takuti hanya satu. Mereka tidak takut senjata mezen. Mereka tidak takut bom nuklir, senjata apapun mereka punya. Kalau kita bicara kekuatan, mereka lebih kuat dari kita. Hanya satu yang menjadi ketakutan mereka. Jangan sampai umat Islam sholat 5 waktu seperti sholat Jum'ah. Ketika umat Islam sudah sholat 5 waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya seperti sholat Jumat, dipastikan umat Islam ini bersatu. Kesatuan dan persatuan umat Islam akan menjadi bom bumerang bagi mereka. Mereka tidak takut bom. Karena umat Islam memang dididik tidak takut mati. Iya, tidak takut mati umat Islam ini. Super wanian umat Islam ini, Mas. Jangan sampai umat Islam bersatu dalam masjid. Jadi mereka berusaha dengan sekuat tenaga apapun, mereka jangan sampai umat Islam tahu tentang kehebatan masjid. Sehingga mereka apa yang terjadi? Masjid sekarang sepi. Kalau Anda pengen tahu berapa banyak atau jumlahnya umat Islam, ya kita lihat hari raya. Sholatnya setahun pindu, Idul Adha, Idul Fitri. Tapi kalau Anda pengen tahu kekuatan iman, kekuatan agama mereka, kita lihat nanti subuh. Ya mentok sak baris, mentok wis luar biasa wis. Pujiane mes setengah jam itu, ya. Wis ndak moro nang masjid, sing puja di masjid Pak itu. Sembilan 17 tok ya. Nah, ini yang menjadi masalah tentunya bagi kita, bagaimana kita mempromosikan masjid, bagaimana kita mengenalkan masjid kepada umat Islam ini. Jadi mudah-mudahan masjid ini akan menjadi, insya Allah akan menjadi kekuatan dan benteng persatuan umat Islam, insya Allah. Oke, baik. Kalau ditinjau dari terminologi tadi, pengertian dari masjid, ya, itu adalah tempat untuk bersujud. Ya. Nah, sebenarnya untuk bersujud itu kan bukan hanya di masjid, ada di musola, ada di rumah pun bisa. Nah, sekarang yang saya tanyakan, apa yang membedakan atau yang membuat istimewa bangunan masjid dengan bangunan-bangunan yang lainnya, termasuk juga perbedaannya dengan musola? Nah, perbedaannya sangat banyak. Di musola kita tidak bisa i'tikaf di dalamnya. Dan di musola ini sebetulnya guru kita sudah banyak menjelaskan dan menerangkan tentang fadilah-fadilah masjid, keutamaan-keutamaan masjid dibandingkan dengan musola. Musola itu sebetulnya diadakan atau dibangun untuk perempuan-perempuan yang jauh dari masjid. Jadi dibangunnya musola ini bagi perempuan yang memang dilarang untuk ke masjid. Sepertinya perempuan yang pengen ngaji karena di masjid takut ngotori karena keadaan haid, maka dibangun musola. Jadi kalau masjid memang ada riwayat yang menjelaskan bahwa masjid ini keutamaan semakin banyak kita melangkahkan kaki menuju ke masjid, maka semakin banyak pahala yang kita dapat. Lain halnya dengan musola. Nah, memang musola ini diciptakan untuk perempuan. Dan masjid bagi perempuan bukan masjid itu. Rasulullah SAW bersabda, khairu masajidin nisa ga'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjid adalah di dalam rumah yang paling dalam bagi perempuan. Nah, dari hadis ini berarti kita pergi ke musola sama saja kita sholat di dalam rumah. Tidak ada fadilah sama sekali. Nah, di masjid memang ada riwayat-riwayat yang masjid di situ banyak sekali
riwayat yang menerangkan fadilah daripada masjid. Di antaranya, kelak di akhirat masjid ini akan menjadi naungan bagi orang yang mencintai masjid. Di antaranya ada 8 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati seseorang tadi itu selalu bergantung kepada masjid. Jadi dia ingin bepergian kemana? Masalan ke Surabaya. Ini mepet, ini nanggung jamnya. Ini kalau sholat di masjid, nanti masjid di sini siapa yang ngisi? Begitu. Kalau kita mau pergian agak jauh, besok kita nginep berapa hari? 2 hari. Atau ziarah ke sana ke sini. Tuh. Jadi hatinya berat sekali kepada masjid. Ini yang dikatakan mu'allaqun bil masajid. Hatinya akan selalu bergantung kepada masjid, eman betul meninggalkan masjid. Kalaupun toh dia harus keluar dari rumah, maka prioritas utama dia akan mencari, kalau saya pergi ke barat masalah, masjid mana nanti yang akan saya singgahi. Kalau ke timur, kira-kira nanti kita sholat asarnya di mana, maghribnya di mana gitu. Itu yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, dan besok orang seperti itu akan mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhilluh. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bangunan masjid itu harus didirikan di dalamnya sholat Jumat. Iya. Sehingga ketika ada di dalam satu desa atau satu masyarakat itu ada 2 bangunan masjid, akhirnya mereka ini ketika ada rencana pembangunan masjid, mereka ini nggak terima karena sudah ada masjid, kenapa kok didirikan? Apakah memang masjid itu harus identik didirikan di dalamnya sholat Jumat ya? Iya. Masjid memang ada masjid jami'. Nah, masjid jami' ini masjid yang untuk mengumpulkan orang banyak yang didirikan di dalamnya sholat Jumat. Kalau masjid banyak saya kira tidak masalah, hanya saja kalau kita mau membangun masjid ya kita harus permisi di situ. Jangan kita langsung membangun masjid di satu daerah yang memang di situ sudah ada masjid. Alangkah baiknya kita membangun di tempat yang memang membutuhkan masjid, bukan dilarang. Kalau memang sebetulnya tidak semua ibadah harus di masjid, tidak Mas Zain. Ada ibadah yang memang lebih afdolnya di rumah. Seperti sholat duha. Kan begitu, seperti sholat qobliyah atau sholat ba'diyah. Memang dianjurkan di rumah. Tidak semua amal ibadah harus dilakukan di masjid. Jadi kalau ada orang membangun masjid sekarang, bagaimana masjid ini kok kontroversi? Nah, kalau tujuannya untuk menghalangi masjid yang satunya, bukan dalam rangka memudahkan orang lain supaya yang jauh bisa semakin dekat, justru menjauhkan orang dari masjid, ini yang tidak beres ini. Jadi bangunannya masjid sebetulnya walaupun banyak, ada masjid sab'ah, ada masjid dekat banyak di Arab ini, masjid-masjid dekat, masjid sab'ah, ada masjid 7 di situ dekat, tetapi tidak mengurangi berjamaah yang di sana. Jadi kalau seumpama mengurangi orang yang berjamaah di sana, ya jangan bangun di situ, ya kita makmurkan saja masjid yang ada apa mau bangun masjid lagi. Begitu. Kalau membangun di situ untuk supaya orang yang jauh bisa dekat, biar orang yang sakit atau yang tua lebih mudah dan lebih ringan untuk menuju masjid, ada afdal dan ahsan. Bagus untuk membangun masjid. Jadi memang bangunan masjid ini selalu ada kontroversi. Kalau tidak tukaran duduk masjid. Kalau bangun musola saya kira semen tukangnya aman. Tapi nek masjid ini kudu tukaran Mas. Dan Al-Fakir sudah tidak ketemu balik-balik kedayuan orang yang tukaran bab masjid. Mereka tidak dapat apa-apa sebetulnya. Uang tidak dapat, jabatan tidak. Akan tetapi kalau membangun masjid tadi itu sudah tidak dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, ya gini jadinya. Sehingga kalau saya berpikir lek duduk masjid, lek ndak tukaran duduk masjid. Jadi tukaran eker-ekeran dime, lek wis merampung tukarane baru dadi. Lek durung mari tukarane sik ndak mari masjid. Jadi memang sangat rentan sekali masjid di sini. Sangat rentan sekali masjid di sini, sehingga kalau tokoh masyarakat di situ tidak bekerja sama
dengan orang-orang yang sekitarnya. Kalau sekiranya masjid di situ sudah tidak dibutuhkan, cari tempat yang lebih membutuhkan masjid, begitu. Tadi masjid memiliki keutamaan dibandingkan dengan bangunan yang lainnya, walaupun untuk ibadah seperti dibandingkan dengan musola. Nah, ketika ada orang yang ingin mewakafkan tanahnya, ini untuk apa? Untuk masjid atau musola? Nah, sementara di sini ada masjidnya. Ini yang terbaik ini gimana ini? Ya, yang terbaik masjid. Untuk masjid Ya, tetap. tinggal kita musyawarah dengan, takut ustadznya ini kalah saingan atau apa. Ini yang lebih musibahnya, perkaranya lebih besar dari masjidnya ini. Jadi kita bicara baik-baik bahwa kami akan mewakafkan satu sebidang tanah ini untuk masjid. Tujuannya apa? Untuk supaya orang lebih dekat ke masjid. Kita tidak mau mengganggu kegiatan yang masjid sebelah. Nah, tidak mengganggu karena orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang disibukkan ngurus masjid. Mereka menyapu masjid. Ini fadilahnya juga. Bahkan di Syarhul Ainiyah itu karangnya Al-Haddad, di situ diterangkan bahwa orang yang membersihkan kotoran-kotoran kewan di masjid itu akan menjadi mahar kelak di akhirat, menjadi maharnya bidadari. Semakin kita banyak membersihkan kotoran di masjid, atau itu karena ayam atau yang lainnya, itu akan menjadi mahar. Semakin Anda banyak membersihkan, semakin banyak istrinya. Jadi beristri bidadari saja. Nah, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ja'alahu gayyima masjidin, wa idza abghadahu ja'alahu gayyima hamamin." Allah Subhanahu wa taala jika senang terhadap hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya pengurus masjid, pembersih-pembersih masjid. Karena dia membersihkan tempat tempat ibadah, tempat sujud kepada Allah. Namun demikian jika Allah Subhanahu wa taala sudah benci kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut petugas kolam renang. Karena di situ banyak orang telanjang. Di situ banyak anak telanjang, orang-orang telanjang. Jadi pekerjaan yang utama adalah membersihkan masjid, karena orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mau mengurusi masjid, membersihkan masjid. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang, maka dia akan menjadi penjaga kolam renang. Nggak wong muto soalnya. Iya, kurang. Baik. Mengutip tadi ayat yang antum bawakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yasha illallah. Nah, hanya saja yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian orang-orang yang mendirikan sholat dan seterusnya. Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini, adanya aksi penutupan masjid dan pencegahan orang-orang untuk melakukan ibadah ada di masjid. Nah, ini bagaimana hukumnya, Yai? Ya, membahasnya itu kita menjadi buah si malakama. Di sisi lain kita mengkampanyekan masjid, di sisi lain kita harus taat kepada aturan pemerintah. Ya, kita tetap taat kepada aturan pemerintah, jangan kita melanggar dari aturan-aturan pemerintah, terlebih itu didukung oleh para ulama. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita semua mendukung atas satu peraturan dari pemerintah ini, supaya kita ada kerjasama sehingga menimbulkan insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Namun demikian, yang kita khawatirkan, siapa sih yang mau kena penyakit atau virus ini? Akan tetapi yang saya khawatirkan, takut ada orang, ini mungkin karena al-fakir yang kurang pengetahuan sehingga suudzon, hanya bentuk kehati-hatian. Yang al-fakir khawatirkan ada usaha-usaha orang tertentu, oknum yang mau menjauhkan orang dari masjid. Kita tetap patuh sama pemerintah. Apapun aturan dari pemerintah. Mungkin softnya jangan terlalu dekat, ahlan wa sahlan, bagus. Orang yang masuk harus cuci tangan terlebih dahulu. Naam, ya khair. Orang yang mau masuk harus punya wudhu, harus bersih, bawa sajadah sendiri-sendiri, bagus. Ini kan termasuk solusi. Nah, kalau sekarang masjid langsung digembok, Mazen. Kalau masjid langsung digembok, ada apa? Wong solusinya sudah ada kok. Terus Anda mau langsung menggembok dengan atas menamakan pemerintah menutup. Ini jangan-jangan umat Islam sudah mau dijauhkan dari masjid.
Oh, barulah orang-orang mengatakan, gimana ini sekarang kok ditutup masjidnya? Lah bung dino dibuka ya kok ndak melebu. Barang ditutup kan ngomong. Jadi kita sendiri jadi bingung sekarang ini. Bukan kita tidak mau dukung program pemerintah, langkah pemerintah ini sangat bagus sekali. Namun demikian bagi kaum muslimin khususnya dimanapun anda berada yang dekat-dekat masjid, ya kita makmurkan masjid dengan jalan keluar seperti itu kemarin yang telah diputuskan oleh MUI Pasuruan dan DPR dan pemerintah bahwa yang masuk harus jangan ada bergerombol di situ. Setelah kita melakukan sholat Jumat kita pulang, kita bubar. Semestinya ini jangan digembok begitu. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mendekatkan diri kepada Allah sedangkan rumahnya sudah dikunci? Ini bukan langkah yang tepat sebetulnya. Kalau toh pemerintah sekarang menganjurkan agar supaya umat Islam mengerjakan sholat Jumat di rumah, baik, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi bagi orang yang sudah tidak khawatir tentang ketularan ini, alangkah baiknya masuk ke dalam masjid. Insya Allah aman. Aman insya Allah. Karena masjid ini tempat kita berlindung. Masjid ini tempat kita beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ta'ala idza anzala ahatan minas sama' ala ahli al-ardi surifat an ummaril masajid." Yang artinya sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi ini, penyakit semua dari Allah, kesembuhan semua dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan penyakit tadi itu daripada orang-orang yang meramaikan masjid, yang memakmurkan masjid. Ini hadis. Ini hadis Rasulullah SAW bersabda, surifat an ummaril masajid. Akan diselamatkan orang-orang yang memakmurkan masjid daripada ini tadi, daripada wabah-wabah yang dari langit tersebut. Bukan kita tidak ikhtiar. Kita pakai masker bisa. Kita bisa cuci tangan, disediakan cuci tangan di masjid. Jedengi samban-amban, kate wijik ping pira kon. Tinggal kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan dikunci seperti itu. Kita persilahkan orang ke masjid, cuma dengan cara atau aturan-aturan yang ada ini tetap kita dukung langkah dari pemerintah, karena Nabi SAW sudah bersabda ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini, yakni menurunkan penyakit dari langit untuk penduduk bumi, maka khusus bagi orang-orang yang memakmurkan masjid ini akan dijauhkan dari penyakit tersebut. Nah. Cuman apakah seorang takmir ini memiliki wewenang ya untuk menutup atau menonaktifkan kegiatan-kegiatan ada di masjid? Apakah mereka punya wewenang? Kalau wewenang, karena masjid ini kan hanya orang Islam untuk ibadah. Duduk takmir. Takmir hanya dipasarai untuk menjaga dan pengurus-pengurusnya hanya untuk menjaga masjid. Mereka kalau peraturannya untuk memakmurkan masjid, kemaslahatan masjid tidak masalah. Tapi kalau digembok terus dikunci, orang dilarang masuk, ini jangan. Jangan. Diatur lah bisa, kenapa enggak? Wong mall bisa diatur kok. Pasar bisa diatur, bank perbankan bisa diatur, mall bisa diatur, tempat-tempat yang banyak keramaian di situ bisa diatur. Kenapa masjid tidak bisa diatur? Bisa dengan pakai masker disediakan atau tempat bercuci tangan, berwudu, bersih di situ. Terus softnya seperti yang saya jelaskan tadi itu. Jadi takmir masjid di sini jangan karena Anda diangkat menjadi takmir lalu kemudian Anda seenaknya sendiri, jangan. Kita pikirkan ke depan masjid ini. Kalau sudah umat Islam dijauhkan dari masjid, mereka akan tertawa. Mereka yang senang, mereka yang beruntung. Kita yang rugi. Kita yang rugi karena kita ingin dekat dengan masjid. Kita ingin kalau bisa mati dalam masjid kepada keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Masjid ini menjadi tempat untuk beribadah kaum muslimin. Tapi sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya itu ada aturannya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Kiai, adab-adab apa aja yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang ingin beribadah ada di masjid. Iya.
Adab-adab di masjid ini sangat banyak. Di antaranya di dalam masjid jangan sampai ada jual beli di dalam masjid. Ini termasuk adab masjid. Kalau ada orang yang berbisnis jual beli dalam masjid, Nabi SAW bersabda, naha anisyira'i wal bai'i fil masjid. Nabi SAW melarang keras orang berjual beli, membeli atau menjual di dalam masjid. Bahkan dalam riwayat dikatakan, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Kalau engkau melihat daripada penjual-penjual melihat orang yang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberikan keberuntungan kepadamu. Oh, ini mendoakan jelek, tidak apa-apa mendoakan jelek. Karena dia tidak tahu fungsinya masjid, bukan untuk bukan untuk berdagang di dalam masjid. Kalau di luar masjid tidak masalah. Kalau di dalam masjid jangan bicara kecuali ibadah. Jangan bicara kecuali ibadah. Apalagi jual beli. Ini disunahkan untuk mengucapkan apa? La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keberuntungan kepadamu, untung di dalam jual belimu. Ini sunnah hukumnya. Atau ada orang yang mencari atau mengumumkan sesuatu yang hilang di masjid. Jangan. Ini sering terjadi, maaf. Ini banyak terjadi pengumuman-pengumuman yang hilang kontaknya, yang hilang dompetnya atau HP-nya. Ini Nabi SAW bersabda, man sami'a rajulan yanshaddu dhalatan fil masjid falyagul la raddahallahu alaik fa innal masajid lam tubna lihada. Kalau engkau mendengar seseorang mengumumkan tentang kehilangan di masjid, maka engkau berucaplah la raddahallahu alaika. Semoga Allah tidak mengembalikan sesuatu yang hilang darimu. Apapun sesuatu tersebut, baik berharga ataupun tidak berharga. Jalan keluarnya gimana? Anda berdiri di depan masjid. Anda berdiri di depan masjid, di depan pintu utama masjid, Anda berdiri di situ. Anda umumkan di situ. Jangan diumumkan di speaker. Karena apa? Masjid tidak dibangun lihada untuk pengumuman. Akhirnya kau kehilangan bojo yo pengumuman di masjid. Sing ketok bojoku balekno ya dari balekno bi wong. Salamu ya. Jadi kalau semua kehilangan nanti di umum masjid, PT hilang di umum masjid, ikonik hilang di umum masjid. Jangan li'annal masjid lam tubna lihada, karena sungguh masjid tidak dibangun untuk ini, kata Nabi SAW. Jadi ada aturan-aturan tersendiri masuk masjid. Tangan sekaki yang kanan dulu. Ini diceritakan dalam kitab Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah yang dikarang oleh Al-Habib Abdul Haddad. Ini hanya sebagai pelajaran bagi kita agar supaya kita lebih berhati-hati di dalam masjid. Karena masjid ini sudah kehilangan haibahnya masjid. Jadi masjid ini ndak ono sungkane wong sudah masjid. Dulu orang ini kalau ada masjid mau nyuri jangan. Kenapa? Dekat masjid. Rumah yang kita mau curi dekat masjid jangan. Sungkan ke masjid. Ini sekarang sudah ditarik. Mahabahnya ini sudah ditarik. Walaupun mentereng, walaupun wah luar biasa masjid serba sudah marmer itu dan ini. Tapi orang ya tetap kotak masjidnya ya hilang ya enggak? Kotak masjidnya ya hilang heran anak. Nah ini kenapa? Karena memang umat Islam sudah mulai tidak mau menjaga daripada adab-adab masuk masjid. Diceritakan di sini waqad qaswada Abu Yazid Al-Bustami ila ziyarati rajulin yusafu bil wilayah. Al-Imam Yazid Al-Bustami satu saat akan menziarahi seorang laki-laki yang terkenal dengan wali. Wali besar. Wah, ibadahnya al-abid, an-nasik, al-alim, al-amil. Kemudian Al-Imam Yazid Al-Bustami faqa'ada lahu fil masjid. Beliau karena si wali ini ada di dalam masjid, maka beliau menunggu keluarnya si wali tersebut di depan masjid. Falamma kharaja, ketika wali ini akan keluar dari masjid, hadarathu nukhamatan. Maka si wali ini yang terkenal dengan wali ini mengeluarkan dahak. Riya ya, mengeluarkan dahak, batuk gitu yang nukhamah. Farama biha fi haitil masjid. Kemudian sama si orang yang terkenal wali ini kok diludahkan ke temboknya masjid.
Karena melihat perbuatan seperti itu, faraja'a Abu Yazid walam tajtami' bihi. Maka Abu Yazid Al-Bustami tidak mau menziarahi orang tadi itu dan tidak mau berkumpul. Akhirnya orang-orang sama protes sama beliau, sama Imam Yazid Al-Bustami. Ya Imam, engkau tadi menunggu keluarnya si wali ini. Tapi ketika beliau sudah keluar dari masjid, tapi engkau sudah berpaling darinya. Bahkan Anda tidak mau bersalaman, berkumpul dengannya. Waqala, maka beliau mengatakan, kaifa yu'manu ala asrarillah man lam yuhsinil muhafadhu ala adabis syariah. Bagaimana mungkin seseorang tadi itu akan mendapatkan asrar, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang itu tidak menjaga adab-adab masjid syariah. Dia meludah di dalam masjid. Dia membuang kotorannya di dalam masjid. Ini saja sudah tidak dijaga, apalagi sunah-sunah yang lain. Itu wali. Sampai seperti itu. Jadi karena meludah di dalam masjid dan juga membuang kotoran di masjid, Imam Yazid Al-Bustami pun bergegas pulang, tidak mau mengambil berkah daripadanya. Jadi ini adab-adab masjid termasuk. Nah, baik. Al-Fakir pernah mendengar bahwa Sayyidatun Aisyah pernah mengatakan kalau seandainya Nabi mengetahui bagaimana keadaan perempuan zaman ini, niscaya Nabi akan melarang kaum perempuan untuk pergi ke masjid. Iya. Nah, sekarang yang saya tanyakan ini sebenarnya bagi perempuan itu yang terbaik itu beribadahnya ada di mana? Di masjidkah atau di dalam rumah aja? Iya. Perempuan sebetulnya seperti hadis yang saya terangkan tadi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, khairu masajidin nisa gu'ru buyutihna. Bukan justru dengan hadis ini perempuan semakin terjaga. Karena apa? Karena perempuan ini kalau masuk masjid kadang-kadang mengurangi kekhusyuan, Mas Zen. Dari bentuk apapun, dari minyak wanginya, boleh ke masjid tapi yang tidak dzuhai'ah, sing ndak pati jalang. Boleh ke masjid, tidak ada larangan. Tapi nek wis wonge ndak ono lengo wangine sing tutuk dimik lah ini. Terus pakaiannya sudah mengandung syahwat, sudah memancing kita untuk hilang kekhusyuan kita. Jadi alangkah baiknya untuk akhwat, ahbabun nabi, ayyuhal mustami'un al-kiram, khususnya para perempuan, Anda menyuruh suami untuk pergi ke masjid, ini pahalanya sama. Tidak dikurangi sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih istrinya, dia tadi itu tahu merayu si suami. Mas, nek sampean budal nang masjid subuh kok tak kei sing enak. Maksudnya kopinya yang enak gitu. Ojo ngeres sampean iki. Jadi kopi ini sing enak, tak kei sarapan sing enak, masakan tak enak no Mas. Tak kei sing enak-enak sampean engko. Budal nang masjid. Jadi ketika si suami dia melangkahkan kaki ke masjid, si perempuan pun dapat dia. Tidak dikurung, tidak harus keluar rumah. Dari itu pun di dalam rumah diatur lagi oleh agama. Kalau sekiranya di dalam rumah tadi itu masih terlihat orang yang kemungkinan ada orang lewat, jangan di situ, ojo digandok, di ruang tengah. Kalau di ruang tengah masih memungkinkan ada orang lain ajnabi masuk ke situ, di kamarnya. Begitu agama menjaga daripada perempuan. Benar sekali, seandainya Rasulullah SAW mengetahui sekarang ini bagaimana perempuan berpakaian menuju ke masjid, apalagi usum udan-udanan gini ya, dicincing-cincing sampai ketok dengkule, lek perlu sak udele pisan ketok, ya jelas ini sudah sesuatu yang dilarang oleh agama. Kalau perempuan ke masjid tidak masalah. Kalau sekarang dia sholat berjamaah, apa yang harus dilakukan oleh makmum perempuan ketika imamnya salah? Kan bukan lafaz subhanallah. Mengingatkannya kan harus dengan tepuk tangan, kan begitu. Ini artinya ketika si perempuan dengan sengaja mengingatkan orang lain, ajnabi di sini, si imamnya orang lain dengan sengaja dan tahu keharaman, bisa batal sholatnya dia. Subhanallah. Karena apa? Karena memang menjaga betul agama ini. Enggak, softnya memang disediakan untuk perempuan. Kalau masjid sini, untuk masjid di rumah ini tidak menyediakan untuk perempuan. Di rumah saja, menjadi DRS, di rumah saja. Ya. Oke, baik, itu untuk perempuan ya. Sekarang ini banyak orang tua yang pingin anaknya itu bisa mengikuti orang tuanya. Akhirnya
mulai kecil itu diajak ke masjid Iya. begitu. Nah, ini hal apa aja yang harus diperhatikan oleh para orang tua ketika mengajak anak-anaknya yang masih kecil untuk Untuk ke menuju ke masjid? masjid ya. Apakah Sebetulnya memang ini dianjurkan? tidak ada larangan anak-anak ke masjid. Bahkan dididik supaya kenal masjid dengan catatan tidak mengganggu kekhusyuan beribadah di situ. Kalau untuk melatih tidak harus tepat waktu untuk sholat. Mungkin lain waktu pagi misalnya kita ajak anak-anak kita ke masjid. Ayo kita sholat duha di masjid. Atau kita ajak bermain di sekitar masjid supaya kerasan di masjid. Nah kalau sekarang ada larangan, dilarang anak kecil masuk masjid, ya jangan. Ini tidak mendidik ini namanya. Ditanamkan sedini mungkin cinta masjid. Hatinya bergantung dengan masjid, ditanam sedini mungkin kita kenalkan ini masjid. Nah, yang dilarang ini bagaimana? Kalau sekiranya mengotori masjid, di situ ada anak kecil yang tidak bisa membuang hajat, tidak membersihkan, tidak tahu mana najis atau tidak. Ya orang tua di sini harus tahu. Jadi mendidiknya bukan harus dibawa Jumatan. Akhirnya terjadi. Ini kejadian nyata Mas Zen. Ada orang bawa anaknya yang belum dikhitan ke masjid. Saya bilang, kalau mau mendidik Pak, sekiranya tidak mengganggu ibadah orang lain. Oh, enggak Ustaz, insya Allah ini sudah terlatih masuk masjid. Benar. Waktu tahiyat akhir, si anak ini berdiri, endasi uang dijotosi kabeh, del. Lah ini yang kita khawatirkan. Jadi tidak ada larangan bagi orang tua mendidik anak di masjid, TPQ dekat masjid selama tidak mengganggu kegiatan di masjid. Dan kita tanamkan dan kita kenalkan kepada anak-anak kita bahwa masjid ini adalah baitun min buyutillah. Ini sudah adzan. Nah.